Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Infinity Audio System. Kali ini saya coba akan mempraktekkan dan sekaligus settingan untuk Behringer XR mixer digital ya. Nah, ini saya coba koneksikan kabelan ke device-nya. Kemudian ini XLR. Saya koneksikan XLR ini sebagai mic ya. Sebagai mic, dan ini masuk ke channel 1. Kemudian kabelan saya masukkan ke PC atau laptop karena saya akan coba settingnya nanti dari laptop ya. Jadi semua settingan nanti saya akan program dari laptop. Dan langsung saja kita buka aplikasinya untuk Behringer XR12. Dan softwarenya untuk yang di PC itu namanya XR Edit. Kalian bisa download di website resminya Behringer. Nanti bisa buka di website resminya Behringer ya untuk downloadnya. Kemudian untuk koneksinya nanti terbaca seperti ini ya kalau udah terkoneksi. Dan ini udah saya namain. Dan sekaligus terdeteksi juga ya untuk IP device-nya. Nah, kemudian pada saat kita mengkoneksikan software Behringer dengan device-nya, nanti kita akan diperlihatkan pop-up ya seperti ini, synchronize recommended. Nah, nanti kita pilih settingannya dari mixer ke PC atau PC ke mixer. Nanti kalau misalkan di mixer udah ada settingan, nah teman-teman pilih yang mixer ke PC ya. Itu. Kemudian untuk PC ke mixer itu nanti kalau misalkan teman-teman udah punya settingan di PC, kemudian nanti mau di-upload ke mixer, nanti teman-teman pilih yang PC ke mixer. Nanti saya coba asal aja, nanti kemudian saya akan coba reset ulang ya. Setelah 100% selesai, nanti ini saya coba akan reset ulang. Klik initialize, klik OK. Nah, ini nanti semua settingan akan hilang ya, akan kembali ke defaultnya seperti baru lagi, settingan baru. Ya, baik teman-teman, kita akan coba membahas secara detail tapi singkat aja ya. Jadi di mixer Behringer XR12 ini semua settingan atau per channelnya itu mempunyai mempunyai masing-masing channel mempunyai menu yang banyak ya. Jadi seperti ini contohnya, channel 1 itu di menu atas, di bar atas ini ya teman-teman, coba perhatikan di bar atas. Di sini ada mixer. Jadi ini hanya keterangan ya, atau menu, tampilan menu yang udah kita setting ya. Kemudian di bar yang kedua atau di menu yang kedua ini masih channel yang pertama ya. Masih channel yang pertama. Kemudian menu kedua ini masuk ke channel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat settingan gain. Kemudian di sini juga bisa pakai phantom power jika teman-teman memakai mic condenser. Kemudian di sini juga ada polarity, kemudian ada stereo link, kemudian ada FX, ini adalah efek insert ya. Kemudian stereo link ini maksudnya seperti ini. Misalkan teman-teman memakai channel 1 dan channel 2. Ini teman-teman mau di-linkkan. Jadi dua channel ini settingannya mau disamakan gitu ya. Jadi teman-teman tinggal klik link ini aja. Tinggal klik link. Nah, ini nanti dia sudah ngelink ke channel 2, otomatis ngelink ke channel 2 ya, seperti ini. Nah, jadi ketika teman-teman ngangkat satu fader aja di channel 1, otomatis channel 2 juga akan naik. Begitu juga dengan settingan seperti input, gate, equalizernya, kemudian kompresornya, dan send, kemudian efeknya nanti juga akan mengikuti ya. Ya, kemudian ini saya matikan dulu stereo linknya.
Nah, kemudian di menu selanjutnya itu ada input ya. Menu selanjutnya ada input, kemudian ada gate, kemudian ada equalizer, kompresor, send, main, FX, dan meter. Oke. Nah, jadi kita ke channel dulu ya. Ini kita ke channel 1 dulu. Di channel 1 ini tadi yang udah saya jelaskan ada phantom power 48 volt, kemudian polarity dan sebagainya ini ada mic gain-nya. Nah, di sini teman-teman juga bisa ngatur noise gate-nya. Jadi kalau teman-teman pakai apa namanya? Pakai mixer digital itu teman-teman sudah nggak perlu banyak alat, nggak perlu banyak aksesoris lagi. Karena di sini sudah banyak ya, sudah dilengkapi bahkan ini per channel. Per channel mempunyai fitur masing-masing ya, masing-masing channel. Contohnya di sini. Teman-teman bisa atur noise gate-nya misalkan channel 1 noise gate-nya teman-teman bisa aktifkan di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa atur untuk threshold-nya mau berapa. Kemudian equalizer-nya misalkan mau diaktifkan atau enggak. Kalau mau diaktifkan ya tinggal diaktifkan dari sini. Ya, atau low cut filternya juga mau diaktifkan atau enggak gitu. Kemudian di sisi sebelah kanannya ini, di sini juga ada kompresor. Kompresor ini teman-teman bisa atur dari sini. Ya, nanti nanti ketika ada inputan nanti di sini juga ada indikator naik turun seperti ini ya. Ini yang saya pakai channel 4 ini untuk recording ya. Nah, terus nanti di sini GR ini adalah gain reduction. Seperti ini ya. Kemudian ada aux bass send. Aux bass send. Jadi teman-teman bisa send ke bass 1 contohnya atau bass 2 atau bass 3, bass 4, bass 5, bass 6. Di sini ada 6 bass atau 6 grup. Kemudian juga bisa teman-teman bisa masukkan 4 efek ya, 4 efek sekaligus ini bisa isi sesuai kebutuhan di lapangannya. Kemudian main out-nya itu ya seperti ini tampilannya. Di sini juga ada DCA group, kemudian mute group ya. Ini untuk channel. Jadi contohnya seperti ini ya, channel 1 saya kasih nama. Di sini ada apa namanya vokal ya. Vokal atau apa ya? Vokal ya, vokal aja ya, vokal 1. Kemudian teman-teman bisa pilih warnanya atau hurufnya aja yang mau diwarnai. Teman-teman contohnya bisa pakai yang warna kuning ini. Nah, vokal 1 di channel 1. Jadi semua channel ini nanti bisa teman-teman kasih nama. Jadi teman-teman nggak akan lupa ketika nanti teman-teman mau ngatur mic yang mana gitu kan. Yang mau ditambah volumenya gitu. Nanti teman-teman tinggal baca, oh mic vokal nanti teman-teman bisa geser sini. Kalaupun nanti di sini mic apa namanya untuk input gitar. Nah, teman-teman kan nanti di sini juga bisa kasih apa namanya nama gitar. Jadi sesuai kebutuhan dan sesuai kondisi di lapangan aja. Ini terserah teman-teman ya. Nah, kemudian masuk ke input. Nah, di input ini ada analog input ya. Ini teman-teman bisa off kan atau default aja karena di sini ini belum saya kembalikan di sini ya. Nah, di sini input defaultnya kan 01. Teman-teman juga bisa off kan atau nanti input 1 atau channel 1 teman-teman bisa pakai untuk volume USB karena di sini ada slot USB ya di apa alatnya di device Behringer-nya sendiri. Itu nanti pada saat teman-teman muter musik itu nanti munculnya defaultnya itu di auxiliary ya. Munculnya di auxiliary kalau untuk USB biasanya. Cuman kalau teman-teman mau dipindah ke channel 1 atau channel yang lain itu bisa nanti di analog input ini teman-teman bisa pilih yang USB R atau USB L gitu ya. Kemudian di bawahnya ada polarity seperti yang ada di sini tadi. Polarity ini sama. Kemudian stereo link itu juga sama. Nanti di sini juga ada gainnya. Kemudian di sini low cut filternya mau diaktifkan. Misalkan kita aktifkan itu berapa frekuensi low yang akan dipotong ya. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada insert efek A, B, C dan sebagainya. Pokoknya banyak lah di sini ya.
Kemudian di menu selanjutnya di sini ada get. Nah, di get ini teman-teman bisa aktifkan karena di sini tadi kan juga ada get. Cuman get di sini kan apa namanya? Hanya get-nya aja. Teman-teman hanya bisa atur threshold-nya saja kalau di menu channel. Tapi kalau di menu get ini lebih lengkap lagi. Di sini juga udah ada preset. Mau dipilih noise gate-nya untuk kick atau snare atau akustik atau vokal, nanti teman-teman bisa atur sesuai preset di sini, atau teman-teman juga bisa custom sendiri. Jadi sesuai peralatan yang digunakan di lapangan ya. Kemudian di sini jenis gate-nya pun juga ada macam-macam, X 2:1, 3:1, 4:1, atau murni gate atau dibuat daker ya. Dan teman-teman bisa setting di sini untuk yang threshold tadi. Kemudian range-nya mau berapa? Teman-teman bisa lihat di sini kan angkanya jadi patokannya nanti. Jadi enggak kalau bisa sih jangan perkiraan ya, jangan sesuai dengan telinga, tapi disesuaikan dengan angka, karena itu lebih detail dan itu lebih pasti. Kalau telinga kan hanya perkiraan aja gitu kan. Sedangkan kita tahu peralatan kita atau alat-alat yang kita pakai itu speknya seperti apa gitu. Jadi lebih bagus dibiasakan menggunakan angka seperti ini. Jangan membiasakan dengan menggunakan pendengaran aja ya. Kemudian di sebelah sini ini ada attack-nya. Di sini itu teman-teman mau buat kecepatan untuk menutup noise gate-nya ini seberapa milisecond ya. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada hold. Jadi hold ini adalah waktu untuk menahan noise gate-nya ini. Mau setelah nutup dia mau ditahan berapa lama gitu. Seperti ini ya. Kemudian release. Jadi kalau release ini menormalkannya kembali atau melepaskan si noise gate tadi yang udah tertutup. Jadi mau dilepaskan atau mau dibuka, bukanya itu mau berapa cepat gitu ya untuk yang noise gate. Kemudian untuk filter teman bisa aktifkan di sini. Di sini pun sudah ada presetnya Mas. Sudah ada apa pilihannya yang channel 1 khusus itu. Jadi tipenya teman-teman bisa setting di sini. Nah, ini apa ya namanya, seperti bandwidth-nya gitu ya. Kemudian di sini teman-teman bisa atur untuk frekuensi berapa sih yang mau dibuat noise gate-nya gitu kan. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman pada saat nanti praktek di lapangan. Oke, kemudian setelah gate itu masih di channel 1 ya teman-teman nih. Masih di channel 1. Kemudian di menu selanjutnya ada equalizer. Nah, di equalizer ini di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 equalizer yang teman-teman bisa atur. Dan di yang paling kiri ini di sini adalah apa namanya, fitur low-cut filternya. Ini teman-teman bisa aktifkan di sini. Ini nonaktif ya low-cut filternya. Tuh udah nggak ada ininya, bloknya lagi. Kalau teman-teman mau aktifkan tinggal klik yang di sini. Nah, ini udah aktif. Low-cut filter ini teman-teman bisa atur, tapi perhatikan di angka ini ya, di apa frekuensinya ya. Mau berapa hertz yang mau dipotong untuk frekuensi low-nya. Teman-teman juga bisa atur di low-nya, frekuensi low dari sini. Nah, ini untuk yang low, kemudian ini untuk yang low mid, kemudian di sini untuk high mid seperti ini. Nah, untuk yang high-nya sendiri teman-teman bisa atur sendiri-sendiri masing-masing ya. Dan ini untuk yang high mid ini kan dia tipenya high shelving. Jadi satu kali angkat itu tetangganya pada ikut semua. Jadi gini ya. Kalau untuk yang paling kiri ini kan tadi apa low-cut filter. Ya, ini low-cut filter, dan di sini ini yang low itu ini. Dan di sini di dalam frekuensi low sendiri yang di equalizer itu ada banyak tipe. Ada mau dibuat low-cut filter atau low shelving atau parametric equalizer atau vintage equalizer, ada high shelving, dan ada high pass filter, high cut ya. Tapi yang biasa digunakan adalah parametric equalizer. Tapi teman-teman kalau misalkan mau menggunakan yang lain ya silahkan, karena kan
itu dibuat untuk alat apa gitu. Jadi kalau untuk mic ya mungkin pakai PEQ aja udah cukup gitu. Kemudian teman-teman selain bisa atur di sini, nah ini kan angkanya bergerak ketika saya geser, teman-teman bisa misalkan di sini bandwidth-nya ini terlalu besar ya. Bandwidth-nya terlalu besar. Teman-teman ingin perkecil gitu. Nanti teman-teman bisa rubah di yang bagian qualt ini ya. Teman-teman bisa contohnya saya ini kan awalnya di sini tuh awalnya bentar. Nah, di frekuensi low ini awalnya kan 2,0, kalau misalkan saya buat menjadi 5 itu akan lebih sempit ya. 5, jadi semakin tinggi angka qualt ini dia bandwidth-nya itu akan semakin sempit ya. Begitu juga dengan yang low mid. Low mid ini juga ada banyak macamnya. Sama seperti yang di low tadi. Kemudian di high mid pun sama. Di sini juga ada banyak. Dan di high pun juga sama. Nah, ini yang frekuensi high ini dia tipenya adalah high shelving. Kalau misalkan kita mau buat parametrik kita juga bisa. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini kalau yang high shelving itu tetangganya yang sebelah kanan high ini frekuensi-frekuensi tetangganya ketika kita naikkan mereka ikut gitu. Seperti itu ya. Oke, kemudian setelah masuk ke menu kalau bentar. Kalau misalkan teman-teman udah atur seperti ini ya, kemudian jadi berantakan, nah intinya settingan-settingan ini saya mau kembalikan kan nggak mungkin juga kita pakai manual seperti ini. Kita turunkan sampai 0, terus yang ini kita turunkan sampai 0, ini kita turunkan, itu akan lama gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja klik tombol reset di sini, kemudian klik OK, reset all. Nah, ini udah jadi settingan semuanya 0 dB semua, maupun low, low mid, high, mid high, kemudian di high-nya juga semuanya 0 ya. Ini untuk resetnya. Kemudian di sebelahnya ada kompresor. Nah, di sini kompresor teman-teman juga bisa atur sama seperti gate tadi juga, teman-teman bisa atur. Dan di sini lebih detail lagi ya kompresornya. Ini juga ada presetnya untuk kick, snare, bass, vokal. Nah, ini teman-teman bisa atur dari sini kompresornya ya. Mau berapa dB ya. Kemudian di sini ada rasionya dan mix, kemudian gainnya. Gain ini bukan gain mic ya, tapi gain pada kompresornya. Nah, kemudian di sini ada juga attack. Attack ini seberapa cepat dia akan ngompres input suara yang atau output suara yang berlebihan, atau suara yang masuk ke channel 1 ini kalau misalkan berlebihan kan kita kompres. Nah, kompresnya itu mau seberapa cepat gitu. Kemudian di sini ada hold. Hold itu sama dengan yang kayak tadi ya fungsinya. Jadi hold itu mau berapa lama dia ngompresnya gitu. Jadi terus kemudian rilis itu sama juga seperti yang get. Rilis itu dia mau seberapa cepat dia akan membuka kompres itu tadi ya. Jadi kompresor ini ibaratnya dia tidak akan memotong suara. Jadi misalkan ada suara yang berlebihan atau ada vokal yang berlebihan, dia teriak gitu ya, maka kompres ini dia nggak akan motong, tapi dia hanya memadatkan ya, nggak memotong. Nah, teman-teman juga harus pandai-pandai untuk bermain kompresor, karena kalau kita sudah main kompresor itu agak susah gampang ya. Jadi karena kompresor itu kan untuk mengatur yang berlebihan, dan kalau bisa mengatur kompresor itu supaya nggak merubah karakter suara dan nggak merubah dinamika suara dari vokal atau dari instrumen ya. Kemudian di sini juga ada filternya. Kita aktifkan dulu filter, baru kita mainkan bandwidthnya ataupun nanti di frekuensinya, frekuensi berapa yang mau kita kompres gitu ya. Oke. Setelah itu kemudian ada send. Nah, di sini ada send. Di sini ada bass 1, bass 2, 3, 4, 5 dan sampai 6, kemudian efek 1, 2, 3 dan sampai 4 ya. Oke, jadi bass ini ibaratnya kalau di mixernya analog itu ada grup ya, ada grup. Nah, kalau di digital itu biasanya ada
bass ya, ada bass. Jadi contohnya seperti ini. Vokal 1 ini saya masukkan ke bass 1. Jadi kita tinggal send bass 1. Kemudian vokal 2 saya juga masukkan ke bass 1. Jadi bass itu sebenarnya pengelompokannya. Contohnya mic drum itu biasanya, atau mic kendang ya, mic kendang atau mic drum itu biasanya ada dua mic ke atas, dua lebih ya. Kalau drum itu biasanya 5 sampai 6. Kalau untuk kendang dan ketipung itu biasanya apa, 1, 2, 3, 4, ada 4 ya, kurang lebih 6 lah. Tergantung alat yang dipakai. Contohnya gini aja. Misalkan mic drum itu ada 6, kita buat satu bass di sini, satu grup ya. Channel 1, 2, 3, 4, 5 ini misalkan kita buat satu grup ya, kita tinggal naikin aja nih grup bass 1 ya, channel 1, kemudian channel 2 kita buat kita ikutkan, kita masukkan ke bass 1. Begitu juga channel 3 kita masukkan ke bass 1, dan channel 4 kita masukkan ke bass 1. Nah, seperti itu. Kemudian channel 5 pun sama, kita masukkan ke bass 1 gitu. Atau nanti teman-teman juga bisa di sebelah kanan sini. Nah, ini teman-teman bisa langsung saja dari sini gitu kan. Dari per channelnya teman-teman bisa klik bass 1, terus channel mana aja yang mau dimasukkan ke bass 1 atau grup 1. Ini channel 1, channel 2, channel 3 contohnya, sampai channel 3 dulu ya. Sampai channel 3. Nah, otomatis nanti 3 input channel ini dia otomatis sudah masuk ke grup 1 gitu ya. Kemudian micnya kendang itu mau dibuat bass 2 gitu ya. Nanti tinggal klik bass 2, baru mic kendang itu dia dimasukkan ke channel berapa. Contohnya 7, 8, 9 ya. Channel 7, channel 8, dan channel 9 ini masuk ke bass 2. Dan bass 2 ini adalah grupnya atau bassnya mic untuk kendang. Seperti itu ya untuk cara bass sendnya. Jadi ini bass 1 adalah mic drum, kemudian bass 2-nya adalah mic kendang gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa tambahkan lagi bass 3 untuk mic vokal. Untuk vokal pun bisa dipisahkan untuk mic vokal artis, atau untuk bass 4 itu untuk mic vokal untuk band lokal gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian setelah send bass, di sini juga ada efek. Efek ini juga ada 4. Contohnya channel 1 saya mau kasih efek 1. Tinggal dinaikkan seperti ini, atau nanti di insert efek 2, atau modikan ke efek 3 atau efek 4. Nah, seperti itu ya kalau efek. Kemudian main LR-nya ya tampilannya seperti ini aja sih. Kalau main LR ini untuk output L dan output R-nya, kanan dan kirinya. Kemudian di sini ada efek. Nah, di sini teman-teman bisa pilih macam efek sesuai kebutuhan ya. Nggak perlu banyak-banyak, karena efek itu mungkin yang sering dipakai itu hanya mungkin 2 ya, kayak reverb atau hall atau delay, stereo delay gitu. Nah, tapi teman-teman di sini sudah disediakan ada 4 rak ya, 4 rak efek, dan per satu raknya itu teman-teman bisa pilih. Tuh kan, ada banyak di sini ya. Ada berapa ini? 10 lebih atau 15-an ini. Tuh. Oh, lebih. Bisa 30-an ini ya. Bisa 30-an. Nah, ini teman-teman nanti bisa coba. Contohnya efek 1 saya mau pilih plat reverb aja ya. Yang sering dipakai plat reverb. Kemudian di channel 2-nya saya pilih yang delay stereo delay. Nah, stereo delay. Kemudian di
efek 3-nya saya masukkan apa ya? Udahlah contohnya 2 ini aja biar gampang dan gak terlalu lama ya ininya durasinya. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan mic yang saya pakai untuk record ini kan channel 4 ya, channel 4. Saya akan masukkan channel 4 atau mic yang saya pakai ini untuk saya masukkan plat reverb ya, efek plat reverb. Caranya seperti ini karena teman-teman bisa perhatiin di sini efek 1, efek 2, efek 3 dan efek 4. Efek plat reverb ada di efek 1. Teman-teman bisa klik di sini efek 1 yang sebelah kanan bawah. Kemudian mau channel berapa yang akan dikasih reverb. Nah, kalau di sini saya pakai channel 4, otomatis ini saya naikkan C, cik, 1 2, C, tes 1 2. Nah, seperti ini ya. Dan kalau ini saya matikan dulu efeknya. Kemudian kalau untuk stereo delay, teman-teman tinggal pilih yang ini, rak yang efek 2. Teman-teman tinggal naikkan channel 4. C, cik, 1 2, C. Nah, ini stereo delay. Stereo delay. Jadi stereo delay itu kayak pingpong delay ya. Jadi gemanya itu bisa bergantian antara kanan dan kiri. Ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman efek reverbnya itu mau dibuat agak basah gitu ya. Teman-teman biasanya suka yang basah-basah ya untuk efek itu. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke efek dulu. Sebentar, saya coba pakai channel 1 aja ya. Biar gampang karena mic 1 udah saya siapkan juga mic-nya. C 1 2. Oke, saya kok udah. Nah, cik tes 1 2, C. Ya, saya coba buat equalizernya dulu biar agak enak didengar ya. C 1 2, cik. Nah, seperti ini. C 1 2, C. Oke. Nah, ini saya coba atur gate-nya dulu. Cik. Nah, ini langsung atur. Oke. Ya. Jadi channel 1 saya akan masukkan efek 1, efek reverb. C, cik 1 2. Oh, belum. C, kok hilang. C, oh iya. Cik 1 2. Oh ya, tadi solonya ke pencet ya. Bentar. C 1 2, tes 1, C dicoba. Saya masukkan efek reverb. C cik 1, tes. C 1 2, 1 2 C. Ya, seperti itu. Ini low-nya saya potong sedikit. Cik 1 2, 1 2 C. Nah, seperti ini ya teman-teman ya untuk hasil reverbnya. Gate-nya ini saya ini dulu. Ya, seperti ini ya. Oke. Kalau teman-teman mau coba buat efeknya itu agak basah atau ngecis ya, itu teman-teman bisa setting dari efek, kemudian masuk efek 1 karena efek 1 adalah reverb. Teman-teman masuk ke efek 1, kemudian pilih equalizer. Nah, di equalizer ini teman-teman bisa atur reverbnya itu yang mau di reverb frekuensi yang berapa. Contohnya teman-teman cuman mau ambil basahnya aja ya.
teman-teman bisa setting di sini. Ini klik aja pilih yang low cut filter. Nah seperti ini. Jadi seperti ini suaranya. Tes. Nah seperti ini. Kemudian kalau mau agak basah sedikit atau ngecis, teman-teman bisa dari sini. Frekuensi tingginya agak di boosting ya. Tes 1 2. 1 2. Cek 1 2. Tes. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Cek 1 2. Tes. Tes. Sa. Tes. Nah, jadi suara seperti ini tuh biasanya suka untuk MC ya. MC, kemudian murotal atau penyanyi dangdut itu biasanya suka yang ngecis seperti ini ya, agak basah. 1 2 tes dicoba lo. Tapi kalau mau reverb yang frekuensi rendahnya diikutkan, gemanya diikutkan, teman-teman tinggal geser dari low cut filternya aja. Tes 1 2. Nah seperti ini. Kemudian untuk saya matikan dulu untuk efek reverbnya. Saya ganti ke efek yang delay. Cik. Salah teman-teman. Harusnya ini yang dinaikkan ya. 1 2. Nah ini teman-teman coba dengarkan dengan menggunakan headset ya. Dengan headset nanti akan terlihat delaynya itu bergantian antara kanan dan kiri, karena ini stereo delay ya tipe efeknya. 1 2. Tes. Nah seperti itu ya. Teman-teman juga bisa setting dari raknya itu sendiri. Nah ini time-nya mau berapa? Coba saya naikkan dulu. 1 2. Nah ini time-nya mau dibuat cepat. Itu saya udah nggak bersuara lagi tadi tuh. Ini sisa-sisa yang tadi, karena ini time-nya saya buat menjadi lama ya, lamban kali. Saya coba rubah. Adela. Ya, tes. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman kreatifkan lagi ya. Jadi di sini sudah ada 4 efek, dan di dalam satu rak efek itu udah ada banyak sekali ya efek yang teman-teman bisa pakai. Dan di dalam setiap jenis efek, teman-teman bisa atur kreasikan dari menu-menu per efeknya. Contohnya kayak tadi itu plat reverb di efek 1. Nah ini teman-teman bisa setting untuk pre-delay-nya, untuk DJ-nya, untuk size-nya, dam, diff, low cut, high cut, dan seterusnya. Jadi lebih banyak belajar, lebih banyak berkreasi ya. Seperti ini. Ini ada modulation delay, teman-teman juga bisa setting di sini. 1 2, oke. Terus apa lagi ya? Untuk sementara itu dulu, karena sebenarnya ini kalau dibahas secara detail dan sangat detail nanti akan memakan waktu berjam-jam. Tapi kalau teman-teman udah punya alat ini, nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Ini sangat mudah ya. Jadi intinya teman-teman jangan bingung dulu dengan semua menu yang ada di sini, karena ini lebih gampang dan lebih ringkas daripada mixer yang analog. Jadi gitu ya. Kalau mixer analog itu kalau misalkan kita mau setting kompresor limiter,
di channel 1 contohnya, teman-teman harus nambah yang namanya kompresor limiter, harus nambah yang namanya efek kalau mau dimasukkan efek gitu ya. Tapi kalau untuk di di mixer digital itu teman-teman juga udah ada menunya di sini. Teman-teman udah bisa setting gate-nya, setting equalizer-nya, setting kompresornya, tambahkan efek, dan di masing-masing efek teman-teman udah bisa pilih mau efek apa yang mau dipilih itu sesuai kebutuhannya. Seperti itu. Terus kemudian ini kan saya coba untuk input mic-nya aja. Nanti di lain kesempatan saya akan buatkan satu buah video untuk setting musik ataupun mic drum atau mic kendang gitu ya. Cuman nggak dalam video ini karena durasinya ini juga udah sebenarnya udah terlalu lama, udah kelamaan. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa tahu dulu dasarnya ya, tahu dulu dasarnya. Setelah tahu dasarnya nanti teman-teman kalau misalkan udah pengen beli ya silahkan gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman udah beli, saya yakin 100% dengan belajar teman-teman pasti akan bisa dengan sendirinya ya. Dulu waktu saya awal-awal beli pun saya juga belum paham ya di semua menu, cuman setelah saya tes satu persatu dari menu-menu ini jadi banyak tahu ya, banyak ilmu. Ya kalaupun nanti ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Oke, seperti itu aja. Cukup sekian dan mudah-mudahan semua subscriber dan semua warga Indonesia diberikan kesehatan dan teman-teman juga diberikan kesehatan semuanya ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.